Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul azim. Sahabat dakwah dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah dimanapun anda berada, tausiah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah berjudul orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sahabat dakwah dimanapun anda berada, di awal mukadimah tadi saya telah membacakan surah Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, maka balasan bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal buat mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat dakwah dimanapun anda berada. Setiap kita umat Islam menginginkan agar nanti di akhirat kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan daripada kualitas iman kita, kualitas amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga merindukan kepada 4 macam golongan. Siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama adalah, kata Rasul, talil Quran. Itu orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah membaca Al-Quran. Sahabat dakwah dimanapun anda berada, apalagi ini momentum Ramadan, momentum yang sangat tepat bagi diri kita untuk banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Karena setiap hurufnya mengandung satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena kelak pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu dapat memberikan pertolongan kepada siapa yang rajin untuk membacanya. Sahabat dakwah dimanapun anda berada, orang-orang yang cinta, orang-orang yang selalu dan senantiasa membaca Al-Quran, termasuk salah satu kata Nabi, orang-orang yang akan dirindukan
oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat syafaat yang terbesar setelah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat terbesar yang kedua adalah syafaat daripada Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, pada sahabat dakwah dimanapun Anda berada, berusahalah kita di bulan Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Quran dengan program One Day One Juz, satu hari satu juz, sehingga satu bulan ini kita sudah dapat menghatamkan Al-Quran. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah, kata Nabi, wa hafidhul lisan. Itu orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau lebih bagus diam. Puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa untuk selalu berbuat, bertutur kata yang baik. Karena salah satu daripada yang dapat menghilangkan pahala puasa itu adalah apabila kita berbuat ghibah. Apakah itu ghibah? Yaitu menceritakan aib orang lain. Jadi janganlah sampai dengan kita berkata yang tidak baik, menceritakan aib orang lain, memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menjadikan puasa kita tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, adapun yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, kita sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang memiliki kelebihan harta, hendaklah kita senantiasa untuk menolong daripada saudara kita yang terdampak ekonomi susah atau disebut dengan miskin. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'un, Allah perintahkan kepada kita untuk kita memberikan makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, beragama tapi agamanya bohong? Siapakah itu? Yaitu mereka yang menghardik anak-anak yatim, tidak peduli kepada anak-anak yatim, dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, ingat, di dalam harta yang kita miliki, Allah titipkan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain yang tidak mampu. Salah satu amalan yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini adalah kita memberikan makan, memberikan sedekah kepada orang-orang yang berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun nilai pahala orang yang berpuasa tersebut. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, yang terakhir, yang keempat, orang-orang yang akan diridupkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimu Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka sungguhlah beruntung di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini, kita menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, ingat nanti di akhirat Allah telah menyediakan salah satu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, yang pintu ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang
yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dapat menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe. Bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencari Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.